Bermula dari kedatangan pasukan Belanda di Bali pada 2 Maret 1946 untuk mengambil alih kembali kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh Jepang. Kehadiran Belanda dimulai dengan mengadu domba rakyat Bali, sehingga sebagian rakyat Bali berbalik haluan dan menyerang sesama warga lokal yang menjadi pasukan pendukung kemerdekaan. Di sisi lain, Belanda berambisi untuk membuat negara Indonesia Timur yang bertujuan untuk menyaingi dan memaksa Republik Indonesia agar dapat menerima bentuk negara federasi dengan tujuan menghancurkan wilayah Republik Indonesia. Dengan niat Belanda yang buruk, I Gusti Ngurah Rai selaku salah satu tokoh Bali tentunya menolak rencana Belanda tersebut. Hingga kemudian, dalam perjanjian Linggarjati 15 November 1946, Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Indonesia pada wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Pengakuan secara de facto ini memunculkan rasa kekecewaan dalam hati rakyat Bali karena Bali belum diakui secara de facto sebagai wilayah Indonesia. Tidak lama kemudian, pada 18 November 1946, markas pertahanan atau militer Belanda di Tabanan, Bali diserang secara habis-habisan. Hal ini membuat Belanda murka dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Dan hal ini menjadi awal dari pertempuran Margarana. I Ngurah Rai membentuk Batalion Ciung Wanara dan basis perjuangan di banyak desa Bali untuk melawan Belanda. Pasukan Ciung Wanara mendapat dukungan penuh dari rakyat. Pada 19 November 1946, tentara rakyat merebut senjata Nica di Tabanan, membuat Belanda murka dan mengepung desa pada 20 November 1946 pagi. Meskipun kalah jumlah, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya pantang menyerah, bertekad tidak mundur sampai tetes darah terakhir. Komando puputan diserukan, memicu pertempuran besar yang tidak seimbang. Hingga pada akhirnya, peperangan ini berujung pada kemenangan Belanda dan munculnya korban jiwa rakyat Bali. Setelah mengetahui bagaimana perjuangan rakyat Bali mempertahankan kedudukannya, kita bisa lihat hubungannya dengan kehidupan bangsa saat ini yang terletak pada nilai-nilai, semangat, dan prinsip yang ditanamkan oleh para pejuang kemerdekaan yang terus menginspirasi dan membentuk karakter serta arah pembangunan bangsa saat ini. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan di masa lalu adalah fondasi yang memungkinkan kita untuk menikmati kebebasan dan kedaulatan sebagai bangsa. Perjuangan ini tidak hanya tentang fisik melawan penjajah, tetapi juga tentang menumpuk rasa persatuan, keadilan, dan cinta tanah air. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi bangsa pada era modern ini bukan lagi dalam bentuk penjajahan militer, tetapi lebih kepada tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, ketimpangan sosial, dan ancaman kedaulatan lainnya yang berbentuk lebih modern. Di antara tantangan tersebut, salah satu ancaman bagi bangsa Indonesia saat ini adalah melemahnya identitas budaya lokal yang terpengaruh oleh budaya asing seperti gaya hidup, bahasa, dan nilai-nilai sosial. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit orang-orang yang memilih gaya busana formal yang berasal dari tren luar negeri dibandingkan pakaian formal tradisional. Selain itu, penggunaan bahasa Inggris yang meluas dalam komunikasi sehari-hari, terutama di media sosial, juga berkontribusi pada penurunan penggunaan bahasa daerah yang pada gilirannya dapat mengancam kelestarian bahasa lokal Indonesia. Di era yang serba teknologi ini, media sosial dan platform digital sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Konten-konten populer biasanya adalah konten yang berasal dari budaya asing yang lebih mudah diakses dan menarik secara visual. Akibatnya, masyarakat pun lebih terpengaruh oleh budaya asing dalam aspek apapun,
dan konten budaya lokal menjadi kurang diminati dan terpinggirkan. Pelemahan identitas budaya lokal ini mengancam keberlanjutan warisan budaya Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk menjaga dan memperkuat identitas budaya Indonesia di tengah arus globalisasi dan pengaruh budaya asing. Dengan demikian, perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa lalu menjadi inspirasi dan panduan moral dalam mengatasi tantangan yang ada di masa kini, agar dapat memastikan bahwa bangsa ini terus bergerak maju dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang telah mempersatukan dan memerdekakan kita. Dari koherensi yang telah dijabarkan, solusi dan evaluasi perjuangan masa lalu sangatlah berguna bagi kehidupan masyarakat saat ini. Mari kita lihat bagaimana pelajaran dari pertempuran di Bali dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern. Pertama, keteguhan dalam mempertahankan nilai budaya. Pertempuran di Bali menyoroti pentingnya menjaga tradisi lokal bahkan di bawah tekanan eksternal yang kuat. Rakyat Bali selalu mengutamakan kehormatan dan adat istiadat mereka meskipun dihadapkan pada kekuatan militer kolonial yang lebih superior. Keberanian dan semangat juang yang ditunjukkan oleh rakyat Bali seperti dalam Perang Puputan mencerminkan tekad luar biasa dalam mempertahankan kedaulatan dan kebudayaan mereka. Meskipun kalah secara militer, semangat ini menunjukkan martabat dan identitas bangsa yang tak tergoyahkan. Namun, ada juga pelajaran penting dari kekurangan dalam kesiapan militer. Pertempuran melawan pasukan kolonial yang lebih modern menunjukkan perlunya persiapan yang lebih matang dan koordinasi yang lebih baik untuk melawan kekuatan yang lebih besar. Solusi untuk generasi saat ini adalah pendidikan sejarah yang mendalam, di mana sejarah Puputan Margarana dan pertempuran Bali lainnya perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang perjuangan kemerdekaan. Ini bisa dilakukan melalui program pelajaran yang melibatkan diskusi, proyek penelitian, dan metode kreatif lainnya. Menghargai dan menghidupkan semangat juang juga sangat penting. Generasi sekarang harus menghargai dan melanjutkan semangat juang para pejuang masa lalu dengan memasukkan sejarah perjuangan termasuk pertempuran di Bali ke dalam pendidikan. Kita dapat memperingati hari-hari penting dengan cara-cara yang relevan bagi generasi muda. Terakhir, kita harus memupuk persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan disintegrasi. Persatuan harus menjadi prioritas utama. Ini dapat dicapai melalui dialog antar budaya, pendidikan karakter, dan upaya-upaya lainnya untuk memperkuat kohesi sosial. Mari kita jadikan perjuangan masa lalu sebagai inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih kuat dan bersatu. Indonesia dengan semangat juang dan persatuan akan terus maju.